Oke, kali ini kita akan bahas tentang dependensi injection. Tetapi sebelum kita lihat lebih jauh dependensi injection itu seperti apa, kita lihat dulu maksud dari dependensi secara sederhana. Jadi, kita langsung lihat satu kasus. Misalnya kita punya kelas buku, book, kita gambarkan secara UML sederhana, kelas diagram. Dan buku ini memiliki informasi penulisnya siapa. Kita sebut kelasnya author. Dalam rancangan kelas diagram kita, misalnya kita putuskan buku memiliki asosiasi ke author. Kita gambarkan sebagai directed association. Kemudian karena directed association, maka di kelas buku perlu ada atribut, misalnya atributnya private. Kita beri nama misalnya author, dan tipenya adalah author. Seperti itu. Nah, dalam bentuk sederhana, ini juga sudah tergolong yang namanya dependensi. Memang kalau secara UML, notasi dependensi itu ada sendiri kalau untuk kelas diagram berupa garis putus-putus, dash gitu ya. Ini dependensi, menggambarkan association yang jenisnya dependensi. Sedangkan kalau garisnya solid seperti ini dependensi, association yang sifatnya directed association. Kalau directed association, maka dia akan berakibat menjadi kelas yang ditunjuk ini menjadi atribut di dalam kelas yang menunjuk. Kalau dependensi biasa, itu untuk menggambarkan misalnya menjadi variabel lokal. Jadi author menjadi variabel lokal, misalnya seperti itu. Tapi kalau menjadi atribut, maka kita pakai garis seperti ini. Nah, yang kita bisa tangkap di sini adalah bahwa konsep sederhana seperti ini itu juga sudah tergolong yang namanya dependensi. Tapi yang mau kita bahas kan sebenarnya adalah dependensi injection. Lalu apa dependensi injection itu? Sebenarnya dependensi injection berarti bagaimana kita menginjek atau memasukkan suatu objek dependensi ke objek yang membutuhkan. Kalau di sini si objek book ini membutuhkan si author. Book ini membutuhkan author. Berarti dependency injection bermakna bagaimana caranya objek author bisa kita injek ke objek book. Nah, cara melakukan injection, kalau kita belajar object oriented biasa, kita akan melakukan membuat metode yang tergolong metode setter. Kita kenal ada setter, ada getter, ya. Mungkin kita punya metode, kita beri nama set author. Lalu kita terima parameter sudah dalam bentuk objek author. Nah, di dalam kodenya biasa kita tulis nama atribut kita. Nah, barangkali sesederhana itu, kita tidak ada validasi dan lain-lain. Kalau dalam object oriented programming biasa, kita sebut ini sebagai suatu ya metode setter biasa, mengeset nilai atribut melalui suatu metode yang public. Ini, kalau kita berbicara dalam konteks dependency injection, ini juga sudah tergolong yang namanya melakukan dependency injection. Begitu. Berarti secara pemrograman sederhana OOP yang kita belajar, kita juga sudah melakukan semuanya dependency injection. Betul. Tapi kenapa kita nggak menyebutnya dependency injection? Karena dependency injection ini lebih banyak digunakan istilah ini ketika kita membahas suatu framework atau kita merancang suatu aplikasi yang relatif besar, ya. Jadi untuk mengistilahkan bagaimana caranya suatu objek yang dibutuhkan oleh objek lain dan objek itu diberikan ke objek yang membutuhkan, itu kita sebut sebagai injection. Nah, untuk memberikan objek author ke book, selain melalui setter, metode untuk mengeset dependensi yang dibutuhkan,
ada cara lain, yaitu misalnya kita memakai konstruktor. Jadi di dalam penciptaan objek buku, kita sudah mewajibkan bahwa pada saat objek buku di new, itu parameter author harus diberikan. Jadi kita punya deklarasi konstruktor, bentuknya begini, public book, kemudian kita sudah ada parameter author A. Ini berarti ketika pengguna dari kelas buku ingin menggunakan kelas buku, ketika dia melakukan new, dia harus menyertakan objek autornya. Ya. Misalnya kodenya seperti ini. Book B sama dengan new book. Misalnya kita tidak menyediakan default konstruktor ya. Misalnya kita tidak menyediakan default konstruktor, yang maksud dari default konstruktor ini adalah konstruktor tanpa parameter. Tapi kita hanya ada satu buah konstruktor, yaitu yang ini. Maka kita harus mempassing di sini objek autornya apa. Dan tentunya A ini sudah harus kita buat objeknya terlebih dahulu. Dan mungkin sudah kita set, ya, dan lain-lain. Nah, ini berarti di dalam penciptaan objek buku, kita memberikan objek A sebagai dependensi yang dibutuhkan. Kita katakan dependensi karena di dalam objek buku atau sebentar. Karena agar kelas buku ini dapat melakukan tugasnya dengan baik, dia membutuhkan adanya objek author. Ya, nah itu bisa kita set melalui konstruktor setter atau melalui konstruktor. Ini sudah tergolong konsep yang namanya dependency injection. Begitu. Nah, kalau di dalam framework seperti Spring, dependency injection bisa dilakukan menggunakan cara yang sudah kita bahas tadi, setter, konstruktor, dan ada satu lagi fasilitas dari Spring yang namanya field injection. Caranya adalah ketika kita mendeklarasikan, kita biasanya pakai anotasi auto-wired. Atau kalau pakai standarnya Jakarta EE, itu inject. Setahu saya, meskipun saya jarang mencoba, auto-wired dan inject itu katanya bisa disaling pertukarkan. Jadi kalau kita mau pakai notasi yang tidak menggunakan anotasi dari Spring, kita mau hindari, ya kita bisa pakai yang inject ini, begitu, ya. Tapi biasanya kalau kita pakai framework Spring, ya berarti kita sudah ada terikat juga dengan Spring, sehingga kadang ya udah kita langsung pakai yang auto wire juga gitu ya. Nah, maka kodenya contohnya menjadi seperti ini. Kita coba nuliskan kodenya. Nah, ini saya tulis dulu. Tadi kita punya kelas author. Misalnya ada atribut name. Sementara itu aja dulu. Terus ada kelas lain, buku. Kalau kedua kelas public ini harusnya kan beda file ya. Tapi ini contoh kita tulis aja di satu file yang sama. Judul buku, kemudian tahun terbit, misalnya kita sebut year. Oke, jadi tadi kita bisa punya setter getter, ataupun kita bikin di konstruktor.
Dan di sini menerima parameter author A, seperti itu. Atau mungkin kita pakai pendekatan setter seperti tadi, set author, dan lain-lain. Nah, kalau pendekatan secara Spring Field Dependency Injection, kelas bukunya bentuknya kurang lebih seperti ini. Tidak sama persis, tapi kita tangkap aja dulu maksudnya, pemahamannya. Maka kita deklarasikan author begini. Auto wired. Tapi kalau kita nyatakan seperti ini auto wired, berarti kita meminta kepada Spring bahwa tolong objek dari author ini, objek author, disediakan secara otomatis untuk bukunya kita. Objek dari kelas buku. Oke, jadi sekali lagi, kelas objek author tolong disediakan oleh Spring. Lalu diberikan kepada kelas ini, diberikan kepada objek dari buku. Maka kita tidak perlu melakukan konstruktor yang menerima parameter author, serta kita juga nggak wajib punya metode setter. Ya, meskipun biasa akan ada keperluan kita harus membuat metode setter misalnya, tetapi dengan begini saja, itu Spring akan otomatis menyediakan objek author untuk kita. Gitu. Misalnya kita punya satu logic kode di sini misalnya toString umpamanya. Dan di sini kita mau mengambil nilai dari author ditambah judul. So, kita mau melakukan output seperti ini. Author, misalnya get name. Dan title, seperti itu. Kalau kita tanpa melakukan auto-wired seperti ini, dan kita bikin objek buku, misalnya ini di suatu pemanggil, kita bikin seperti ini, book B new book, lalu kita panggil metode toString. Nah, biasa di sini akan terjadi exception, null pointer exception, yang disebabkan oleh objek author ini masih null. Iya. Berarti kalau pemrograman biasa kita harus memastikan bahwa author nggak null, ya berarti author ini harus di set dan lain sebagainya. Kita harus menu dan lain-lain. Tapi kalau kita bilang auto wired, ini tidak menyebabkan error karena si author ini akan diciptakan otomatis oleh Spring. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu, tapi maksudnya seperti itu. Lebih persisnya, kalau supaya author ini bisa otomatis diciptakan, maka kelas author sendiri, kalau di Spring nanti ada ketentuannya. Kita harus deklarasikan dulu ini misalnya mudahnya sebagai komponen. Kita beritahu bahwa silahkan kepada Spring, tolong kelas ini dipersiapkan sebagai komponen dan nanti bisa dibutuhkan oleh kelas lain, tolong diciptakan secara otomatis. Begitu. Nah, dari 3 pendekatan tadi, pembuatan teknik melakukan dependency injection secara setter, konstruktor, dan field injection, yang paling disarankan itu adalah secara konstruktor. Begitu. Tapi kalau kita lihat dari banyaknya tutorial, petunjuk biasanya yang mudah untuk dipahami adalah memakai field injection. Semuanya punya kelebihan kekurangan, kembali ke keputusan arsitektur kita seperti apa. Tetapi kenapa yang disarankan itu konstruktor? Karena begini,
alangkah baiknya ketika kita melakukan pembuatan objek dari suatu kelas, misalnya dalam hal ini kelas buku, kita sebagai si pembuat itu mengetahui dengan sadar bahwa si objek buku ini memiliki ketergantungan terhadap objek lain. Dan supaya kita tidak lupa mengesetnya melalui setter misalnya, maka kita sudah lakukan itu di konstruktornya langsung. Alasan lain adalah terkait dengan keperluan testing. Dan ini testing ini kita harus lihat juga dari apa ya? Ada bisa jadi pembahasan tersendiri juga mengenai bagaimana testingnya. Tapi gampangnya gini. Kalau kita memakai yang field injection, kita mau melakukan suatu unit testing terhadap kelas buku, maka kita harus pikirkan siapa yang akan melakukan new terhadap objek author. Karena kalau kita pakai field injection, saya kembali ke contoh tadi, auto-wired seperti ini yang melakukan new kan adalah Spring. Ya, melalui mereka punya yang namanya Spring Container atau istilahnya ada yang lain barangkali. Berarti untuk bisa menguji kelas buku, kita juga harus menjalankan Spring Container. Dan untuk menjalankan itu, Spring melakukan boot up proses itu juga cukup memakan waktu, bisa memakan waktu. Dan barangkali akan butuh dependensi-dependensi lainnya. Sedangkan kita mau melakukan pengujian sederhana. Jadi intinya, pengujian yang kita lakukan menjadi ada ekstra pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu melakukan setup dari si Spring. Bisakah kita menghindari itu? Bisa, dengan cara kita jangan pakai dependensi injection melalui field injection. Maka kita hindari. Dan keuntungannya, Spring itu cukup baik dirancang. Kalaupun kita nggak pakai seperti ini, ya, auto wired, tapi kita menyediakan konstruktor yang membutuhkan, yang kita sediakan parameter author seperti ini, Spring bisa otomatis menggunakan konstruktor kita untuk melakukan dependency injection-nya. Itu juga bisa. Biasanya ada yang mengatakan dengan cara konstruktornya diberikan anotasi juga gini, auto-wired. Tapi kalau dari yang saya ketahui dan yang kita sudah gunakan selama ini, itu nggak wajib kok taruh auto-wired di konstruktor. Ya, jadi seperti gini juga bisa. Gitu. Oke, jadi anggaplah kelas author ini kita sudah beri anotasi komponen. Dan ketika digunakan di kelas buku kita nggak pakai auto-wired, maka apakah testingnya akan menjadi lebih mudah? Iya, karena kalau kita lihat kelas buku di sini, mungkin saja kelas buku ini juga sebagai komponen misalnya gitu ya. Nah, tapi nggak wajib untuk contoh kita ini. Lalu gimana kita melakukan unit testing? Ini saya hapus. Ya. Misalnya kita mau mengetes apakah metode toString-nya berfungsi dengan baik. Maka untuk mengetes itu, yang pertama terpikir dalam benak kita adalah, katakanlah kita sudah merancang test case-nya seperti apa, kita bikin kelas book, oke, kita new book, dan di sini sudah diwajibkan memberikan parameter objek author. Berarti kita harus siapin dulu objek autornya. Set name, misalnya John Doe. Nah, seperti itu. Lalu, kita tampung hasil pemanggilannya ya. Itu. Lalu kita punya expected value. Expected-nya adalah si author
get name. Lalu kita lakukan perbandingan. Assert, saya lupa persisnya nama metodenya apa. Kita anggap saja assert equals expected dengan actual. Jadi kalau kita berbicara dalam keperluan testing, kita bisa lihat kode yang kita tuliskan seperti ini yang relatif sederhana itu bisa berjalan, dan ini bisa kita lakukan langsung kita run tanpa kita harus menjalankan framework Spring. Asalkan kelas kita ini misalnya kelas Pojo sederhana gitu ya. Oke lah, mungkin tidak sepenuhnya Pojo, ada anotasi-anotasi kayak tadi komponen ataupun yang lain, tetapi kita bisa mengujinya langsung dengan memberikan apa yang dibutuhkan di sini. Sedangkan kalau kita memakai dependency injection yang pakai field, tentunya dan ini nggak ada, maka tentunya kita nggak bisa membuat objek seperti ini. Maka kita pikirkan, gimana caranya kita menyuruh kepada Spring supaya menyiapkan objek author sesuai yang kita inginkan, yaitu si John Doe. Ada tentunya caranya, pakai Spring Context, memanggil apa, tetapi lagi-lagi itu membuat proses testing menjadi tidak sederhana. Nah, itulah alasan kenapa di dalam banyak diskusi orang mengatakan bahwa hindari field injection. Kalau alasannya karena testing, kemudahan testing, contohnya seperti yang ini kita barusan lihat. Alasan lain lebih kepada ada yang mengatakan itu code smell dan lain-lain. Ya terkembali ke pemahaman-pemahaman kita tentang teknik pemrograman, perancangan software. Intinya bahwa memang kalau kita bisa bilang best practice-nya adalah kalau kita punya dependensi, eksplisitkanlah dependensi itu supaya tidak kelupaan. Kalau kita pakai setter, itu bisa kelupaan. Dan ada yang mengatakan biarlah dependensi yang pakai setter itu dependensi yang sifatnya opsional. Pendapat itu kadang diperdebatkan juga bahwa kenapa ada dependensi yang sifatnya opsional. Adanya unsur opsional di dalam suatu perancangan membuat perancangan itu sendiri kayak kurang tepat atau dibilang design smell. Ada baiknya kalau dependensi ya jelas saja butuh atau tidak butuh sama sekali. Jangan ada yang opsional, abu-abu. Ya, karena kita nggak akan tahu kapan opsional itu kalau gitu dibutuhkan, kapan dia akan digunakan, kapan tidak. Menjadi ada ekstra lagi pemikiran. Mending kalau butuh, nyatakan secara eksplisit butuh, dan supaya tidak lupa, langsung kita berikan di konstruktor. Begitu. Ya. Kalau pakai field injection, kita mengandalkan seperti ini auto-wired. Selain menyulitkan dari menambah ekstra ya pekerjaan ketika kita melakukan testing, adalah juga seandainya kedepannya kita melakukan perubahan, barangkali kita mengganti framework kita dari Spring ke framework lain, apakah auto-wired ini bisa langsung otomatis jalan? Tentunya enggak. Atau mungkin kita memilih memakai inject, oke. Atau barangkali kita memutuskan kelas itu tidak memakai lagi framework Jakarta EE ataupun Spring sehingga tidak dikenal kedua ini auto-wired dan inject. Maka kita harus mengubah lagi kode program kita. Tetapi dengan kalau kita memakai konstruktor dependency injection, perubahan kode kita harapannya akan minim, bahkan lebih baik lagi kalau tidak ada perubahan sama sekali. Jadi itu 3 jenis teknik dependency injection yang sekarang ini dilakukan. Begitu. Tetapi pada pemahaman yang paling dasar, basicnya, ini semua adalah suatu mengassign objek yang dibutuhkan oleh objek lain. Dan dari dasar perancangan UML, Object Oriented Analysis, Design, kita sudah mengenal sebenarnya bentuk seperti ini. Gitu. Oke, itu yang bisa saya jelaskan soal dependency injection.